Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kita boleh kembali bertemu. Kita boleh mendengarkan kembali firman Tuhan. Dan saya percaya saat ini adalah saat yang terbaik bagi kita, di mana kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Percayalah, firman Tuhan adalah jawaban dalam ketika menghadapi kondisi dan situasi yang sulit hari-hari ini. Jemaat Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya akan ajak kita berdoa bersama, minta tuntunan Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus lewat kebenaran firman yang Tuhan yang kita dengar pada saat ini boleh memberkati kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat waktu, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami akan kembali lagi mendengar, menikmati kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicaralah apa yang ingin Engkau sampaikan, nyatakanlah isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Dan lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, akan membuat kami semakin hari semakin kuat, kami semakin hari semakin mengerti, dan kami percaya hidup kami semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami dengar firman Tuhan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan GPD Philadelphia Pondok Safari Indah yang saya kasihi, tidak seperti biasanya kita ibadah, kalau setiap minggu ibadah di gereja, tetapi karena dengan situasi yang ada, membuat hari-hari ini kita belum bisa mengadakan kegiatan-kegiatan ibadah seperti yang kita sudah laksanakan selama ini. Tapi saya percaya itu tidak akan menghambat kita, tidak akan menghalangi, bahkan tidak akan menghentikan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik, saya akan membagi kebenaran firman Tuhan kepada kita semua pada malam hari ini. Saya ambil satu ayat dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayatnya yang pertama. Sekali lagi, 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama. Saya akan baca. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Anjuran dan himbauan dari Rasul Paulus kepada Timotius ini sangat relevan juga dengan situasi sekarang. Menghadapi tantangan sekarang, menghadapi kondisi hari-hari dunia, di mana dunia sementara dilanda dengan sebuah wabah yang begitu masif, begitu meluas, dan membuat banyak orang ketakutan. Bahkan hari-hari ini kita tahu, kita lihat bersama di berita, sudah begitu banyak orang yang mati. Ya, banyak orang yang juga ikut kena dengan penyakit ini. COVID-19 ini telah memberikan pengaruh atau telah memberikan dampak yang begitu besar pada perubahan dunia sekarang ini. Dan tidak luput juga dengan orang-orang percaya, termasuk saya dan saudara. Situasi yang ada hari-hari ini telah mengubah perjalanan sejarah dunia ini. Tetapi saudara-saudaraku dikasih Tuhan, menghadapi situasi yang bagi banyak orang ini menakutkan, bagi banyak orang ini mengkhawatirkan, bagi banyak orang ini membuat cemas dengan kondisi yang ada. Tetapi Rasul Paulus dengan tegas menghimbau, mengajak, mendorong kepada Timotius dan kepada saudara dan saya dalam menghadapi situasi sekarang. Jadilah kuat. Ini adalah modal besar bagi kita dalam menjalani kesulitan dunia sekarang. Kita tidak bisa menghindar dari kesulitan ini. Kita tidak bisa lari dari kondisi yang ada sekarang. Memang harus dijalani. Memang kita harus lewati. Nah, untuk kita bisa menjalani, untuk bisa kita melewati situasi ini, Alkitab katakan tidak dengan cara lain selain harus kuat dalam menghadapinya. Ada beberapa alasan dan beberapa hal yang saya ingin bagi kepada kita, mengapa kita harus kuat menghadapi situasi sekarang. Yang pertama, dalam 1 Timotius pasal 4, 1 Yohanes pasal 4, ayatnya yang keempat. Saya baca buat saudara, 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu
lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Banyak orang percaya tidak sadar bahwa di setiap hidup orang percaya ada potensi besar yang Tuhan sudah taruh, yang Tuhan sudah berikan, dan ini tidak dimanfaatkan dengan maksimal oleh orang-orang percaya hari-hari ini. Apa itu? Roh yang ada di dalam kita lebih besar. Banyak orang cepat kecewa, banyak orang cepat putus asa, khawatir. Kenapa? Karena dia tidak menyadari sebenarnya di dalam kehidupan orang percaya itu sudah Tuhan taruh sesuatu yang besar, yang dahsyat, kekuatan, power yang luar biasa. Yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan setiap orang percaya. Tuhan sudah taruh itu untuk menjadi modal bagi kita, untuk menjadi kekuatan bagi kita, untuk menjadi tenaga bagi kita dalam menghadapi kondisi sekarang. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mengalahkan kekuatan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Tidak ada kekuatan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada virus yang lebih hebat daripada kekuatan yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan orang percaya. Tetapi sayangnya banyak anak Tuhan tidak sadar dan tidak memaksimalkan potensi ini. Saya ingin kembali mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan yang sudah diberikan, sudah dipercayakan Tuhan, sudah dianugerahkan potensi itu. Manfaatkan baik. Pergunakan dengan maksimal. Ingat, ada power yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Yang kedua, mari kita akan lihat juga di dalam dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Efesus pasal 6 ayat yang ke-7 ayat ke-10 sampai 17. Di sana ada berbicara tentang peperangan iman, dan di sana ada anjuran firman Tuhan, dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kemudian kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Pertama, di sana ada disuruh kuat, kemudian di sana mempergunakan perlengkapan senjata, dan yang ketiga menjelaskan tentang apa yang kita sementara hadapi. Peperangan apa yang kita hadapi hari-hari ini. Nah, untuk bisa mengerjakan semuanya ini, tentunya dibutuhkan yang namanya kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk supaya kita bisa berperang. Bukankah setiap hari hidup orang percaya, anak-anak Tuhan, sidang jemaat, termasuk saya dan saudara, setiap hari hidup ini adalah peperangan, hidup ini adalah perjuangan, hidup ini adalah pertandingan, di mana sangat membutuhkan kekuatan. Bukan hanya kekuatan secara fisik, bukan hanya kekuatan secara daging, tetapi lebih daripada itu kekuatan secara iman, kekuatan secara rohani sangat dibutuhkan bagi kita untuk bisa menghadapi dan sekaligus melewati dan mengalahkan setiap peperangan-peperangan itu. Termasuk apa yang terjadi hari-hari ini. Ini adalah bagian dari peperangan iman. Karena sekarang inilah sementara diuji apakah kita tetap konsisten, iman kita tetap terfokus kepada Tuhan. Atau kita mulai ragu dengan kuasa Tuhan. Atau mulai kita takut dengan kondisi yang ada. Atau mulai kita tidak percaya dengan mujizat Tuhan. Hari-hari ini gereja sementara mengalami yang namanya pemurnian. Saudaraku dikasih Tuhan. Kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita di bagian pertama tadi. Itu adalah modal besar bagi kita untuk kita bisa menghadapi setiap peperangan. Mengapa harus kuat? Karena hidup ini harus berperang. Mengapa harus kuat? Karena hidup ini adalah pertandingan. Hanya orang-orang yang kuat yang bisa menghadapi peperangan. Hanya orang-orang yang kuat yang bisa menghadapi pertandingan. Dan hanya orang-orang yang kuat yang akan bisa mengalahkan setiap persoalan dan tantangan iman. Yang ketiga,
Yang pertama tadi saya sudah membahas tentang mengapa kita harus kuat, karena kita harus menyadari kita punya potensi besar. Yaitu apa? Roh yang ada di dalam kita lebih besar. Dan itu adalah modal yang sangat berharga yang dimiliki oleh siapapun saudara. Tidak tergantung apa yang saudara punya hari ini. Bukan karena engkau kaya, bukan karena engkau punya kedudukan yang tinggi, tidak. Tapi itu Tuhan sudah anugerahkan dalam siapapun orang yang percaya kepada Kristus. Roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Yang kedua, kita harus ingat juga bahwa hidup ini adalah peperangan. Tidak ada pilihan lain. Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh mundur. Anak Tuhan tidak dipanggil dan dipilih untuk menjadi anak Tuhan yang kalah dan gagal. Tetapi kita dipanggil dan dipilih untuk menjadi pemenang. Capaian supaya kita bisa menjadi pemenang tidak dengan cara lain, harus menghadapi peperangan itu. Nah, yang ketiga, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, mengapa kita harus menjadi anak Tuhan yang kuat? Karena dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3 dan ayat sampai yang kelima, di sana dijelaskan tentang bagaimana orang-orang yang bekerja, orang-orang yang berusaha, ya, ada orang-orang yang berupaya dan mereka bisa menikmati. Saya akan baca kepada saudara 2 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya, dan seterusnya. Saudara, yang ketiga, mengapa kita harus kuat? Karena hanya orang yang kuat, dalam ayat yang ketiga, ayat yang keempat, ayat yang kelima dan enam, di sana ada tindakan-tindakan, ada usaha yang dilakukan oleh seorang prajurit, oleh seorang olahragawan, dan oleh seorang petani. Apa maksudnya? Saudara, semua usaha yang mereka lakukan itu membuahkan hasil. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka upayakan, apa yang mereka korbankan, itu mereka menikmati hasilnya. Jadi dari yang ketiga, poin yang ketiga yang saya ingin bagikan kepada kita, mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan, sesuai dengan anjuran dan himbauan dari Rasul Paulus. Jadilah kuat. Mengapa? Karena yang ketiga, hanya orang yang kuat, ingat baik, orang yang kuatlah yang akan menikmati hasil dari semua perjuangan yang dilakukannya. Jadi untuk kita bisa menikmati hasil, kita tidak hanya bisa berpangku tangan, tidur, berdiam diri. Tidak ada hasil. Hanya orang yang berjuang, hanya orang yang berperang, hanya orang yang menghadapi setiap tantangan itulah mereka yang akan menikmati hasil dari perjuangan mereka. Peperangan sekarang harus dihadapi. Tantangan iman hari-hari ini harus dihadapi. Tidak boleh tidak. Gereja harus siap menghadapi. Karena kita percaya hasilnya juga akan dinikmati oleh gereja itu sendiri. Oleh saudara dan saya. Jadi jangan menyerah dengan kondisi yang ada. Jangan putus asa, jangan bimbang, jangan cemas dengan situasi yang ada. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Perkuat imanmu, perkuat kerohanian kita. Karena memang ini harus dihadapi. Kita tidak bisa lari, saya katakan tadi. Kita tidak bisa menghindar, tidak bisa mundur, tidak bisa tinggalkan peperangan ini. Harus memang dihadapi. Tapi saudara harus ingat, ketika kita menghadapi peperangan ini, ketika kita maju dalam peperangan ini, ketika kita ikut dalam perjuangan ini, peperangan iman ini, saudara, Alkitab katakan ayat yang ketiga tadi dalam 2 Timotius 2, 3, 4, dan 5, bahkan 6. Semua orang yang berjuang mereka menikmati hasilnya. Jadi saudara, saya mau tekankan satu hal pada malam hari ini. Setiap perjuangan kita di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Perjuangan kita akan menghasilkan buah yang baik, yang akan kita nikmati, yang saudara dan saya hari ini sementara perjuangkan. Kita mungkin sementara bergumul dengan situasi ini, mungkin bergumul dengan pekerjaan kita, bergumul dengan usaha kita, dengan keluarga, mungkin dengan kesehatan. Saudara, jangan sampai itu membuat iman kita kendor.
Jangan sampai membuat kita kehilangan pengharapan. Justru dengan keadaan ini membuat kita semakin kuat. Hadapi itu dengan kekuatan iman. Karena kita tahu kita tidak sendiri. Roh yang ada di dalam kita, saya katakan tadi, kita punya potensi yang besar yang kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita bisa pakai secara maksimal. Kenapa? Untuk bisa mengalahkan semua tantangan hidup hari-hari ini. Dan saya percaya hanya orang yang kuat di dalam Tuhan, mereka yang akan menikmati semua hasil dari apa yang mereka sudah perjuangkan. Saya percaya jemaat Tuhan GPD Philadelphia Pondok Safari Indah khususnya adalah jemaat Tuhan yang tetap kuat. Ya. Semakin diuji, semakin dimurnikan, akan semakin kelihatan kemurnian iman kita. Tantangan sekarang adalah proses pembuktian kemurnian iman kita. Maju saja, kuat di dalam Tuhan. Jangan takut, berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Tetap setia, andalkan Tuhan, dan saya percaya sampai kapanpun, walaupun harus ada peperangan, tapi kemenangan itu adalah janji Tuhan dan kepastian Tuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan pada jemaat Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada saat ini memberikan kekuatan di tengah-tengah situasi yang sulit. Kita tidak usah takut, tidak usah khawatir, karena kita tidak sendiri. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu pada saat ini. Kami diajar oleh firman-Mu untuk tetap kuat, untuk tetap mengasihi Tuhan. Karena kami percaya ketika kami kuat di dalam Tuhan, kami bisa menghadapi setiap tantangan hidup, kami bisa menghadapi setiap persoalan. Bahkan sesuai dengan firman-Mu, kami juga akan menikmati hasil dari perjuangan kami. Hasil dari apa yang kami lewati selama ini, apa yang kami perjuangkan. Kami percaya kami tidak sendiri. Roh Kudus akan tuntun kami, memampukan kami, supaya kami semakin hari semakin kuat berjalan dengan Engkau. Terima kasih, hamba berdoa, berkatilah seluruh jemaat Tuhan GPD Philadelphia Pondok Safari Indah. Bahkan semua yang sudah melihat video ini, kami percaya Tuhan memberkati dengan limpahnya. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pesan akhir saya, tetap setia, andalkan Tuhan, jangan lupa bersyukur, dan jangan lupa tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan.